Pemirsa, bagaimana pasar akan merespons keputusan pengalihan subsidi pemerintah yang berdampak pada kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp2.000 per liter? Kita langsung saja membahasnya bersama analis dari Samuel Securities, Bapak Muhammad Al-Fatih. Selamat malam, Pak Al-Fatih. Selamat malam. Pak Al-Fatih, kita bicara tadi dari respon masyarakat di SPBU ada yang memang beragam begitu ya. Tapi kalau bicara masalah BBM terhadap saham beberapa waktu ke belakang kita tarik begitu. Semua analis mengatakan harus dinaikkan, tapi apakah setelah dinaikkan besok harga saham akan naik atau bagaimana? Ya, jadi pengaruh terhadap emiten itu sangat beragam ya, karena ada emiten-emiten yang bobot biayanya banyak di BBM gitu ya. Jadi kenaikan BBM menambah biaya, tentunya itu kurang bagus buat emiten tersebut. Tapi di sisi lain memang ada sentimen-sentimen positif yang terkait dengan BBM ini gitu ya. Sektor-sektor energi seperti Pegas dan Elsa itu bisa mendapatkan sentimen positif karena mereka produsennya begitu ya. Ya. Dan kemudian karena katanya ini mau dialihkan ke infrastruktur, maka beberapa perusahaan infrastruktur seperti PTPP, Wika, Waskita itu juga mendapatkan sentimen positif meskipun tidak secara langsung. Baik Pak Al-Fatih, apakah besok akan terjadi guncangan sedikit terhadap di pasar modal tentunya? Mengalami penurunan atau justru naik? Kita kan mengharapkan adanya kenaikan 3.000, karena itu yang sudah jadi konsensus kemarin ya. Tetapi memang dalam beberapa minggu terakhir ini sudah mulai disosialisasikan bahwa tidak sampai 3.000 gitu. 2000, di bawah itu gitu ya? Sekitar 2.000 memang sudah muncul. Jadi sebenarnya ini ya inline dengan konsensus gitu ya. Nah, umumnya memang dengan kenaikan BBM secara generalnya adalah biaya naik gitu ya. Nah, itu tentu buat emiten menjadi beban tambahan. Artinya gitu ya. esok hari akan seperti apa indeks harga saham gabungan? Kan biasanya kita lihat ke depan mungkin ini akan bagus untuk IHSG. Ya. Tapi untuk jangka pendek esok apakah mungkin terjadi goncangan atau seberapa dalam kira-kira penurunannya? Ya, kalau saya melihat kalaupun turun mungkin itu akan ke sekitar 5.035 itu supportnya gitu ya. Dan tetapi di sisi lain ada mungkin faktor positif. Karena kita dapatkan kabar kan Jepang resesi gitu, pengumumannya baru tadi pagi. Sementara memang banyak dana-dana Jepang itu yang sedang mencari tempat lain gitu, dan bisa jadi itu mengkompensasi sentimen negatif dari kenaikan BBM. Jepang resesi artinya akan terjadi capital inflow ke kita atau justru ini secara fundamental akan mempengaruhi ekonomi kawasan dan itu buruk atau bagaimana sih sebetulnya Pak? Mungkin buat kita yang akan terpukul tentunya sektor-sektor kita memang banyak ya berhubungan ekonomi dengan Jepang begitu, tetapi itu adalah ekonomi real gitu ya. Tapi bursa ini memang agak aneh gitu, agak karena beda, dana yang harus diputarkan itu mencari tempat terus, dan kita mengalaminya di awal tahun bagaimana indeks kita naik lebih karena inflow dari ada capital asing. inflow. Ya. Tapi kalau terjadi resesi terjadi di Jepang, begitu artinya pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tertekan. Ditambah lagi juga dengan The Fed yang akan juga menaikkan suku bunganya, begitu ya Pak ya? Ya, di sisi lain juga kan kita juga tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita dengan ini kan juga ada inflasi gitu kan, ada tambahan inflasi juga memang satu beban. Jadi memang untuk jangka menengah itu akan ada satu tekanan-tekanan begitu ya. Oke, Pak Al-Fatih, kita diprediksikan untuk inflasi katanya akan naik sebesar 2% begitu ya? Lebih kurang 2%-an, atau kalau saya lihat data dari Pak Iman Sugema, ini naiknya 1,89 kurang lebih begitu, sama begitu, hampir 2%-an lah ya. Pernah tidak Indonesia mengalami inflasi yang naik semacam itu, lalu kondisi semacam apa yang dihadapi oleh ekonomi ketika inflasi di level itu? Ya, kita sudah beberapa kali mengalami kenaikan BBM, zaman SBY juga pernah gitu ya, dan umumnya dengan kenaikan yang sama level inflasinya. Kalau ini kan kita dari 6.000 jadi 8.500 ya, 6.500, 8.500. Naik 2.000. 2.000 sekitar 30% gitu ya. Waktu itu juga pernah kita naik sekitar 30%, memang ada gejolak inflasi, tetapi itu kira-kira 3 bulan. Hanya 3 bulan? 3 bulan. Artinya kurang lebih sama juga akan dialami saat ini begitu ya? Kira-kira begitu. Oke, baik. Kalau kita lihat rupiah
Pak, kemudian juga banyak yang mempertanyakan apakah dengan BBM dinaikkan, tadi kalau saham pasti ada shock sedikit esok hari, kalau rupiah akan otomatis naik atau menguat terhadap dolar atau bagaimana? Karena kondisinya kan ini akan juga ngelihat unsur defisit atau neraca transaksi berjalan begitu kan? Ini bagaimana Pak? Kalau saya melihat juga tanpa ada pengumuman ini, rupiah cenderung sedang menguat karena tadi sudah di level 12.200 ya, cenderung menguat gitu ya. Nah dengan kenaikan BBM ini berarti kan pengurangan subsidi, berarti biaya kita untuk membeli, karena kita net importer kan, jadi beban pembelian dolar untuk membiayai itu berkurang gitu, jadi harusnya sih rupiah menguat gitu ya. Harusnya menguat untuk esok hari. Nah sedikit lagi Pak mengenai prediksi harga minyak dunia, ini kan banyak juga mempertanyakan, loh ini kan harga minyak dunia trennya menurun, kenapa harganya untuk BBM subsidi malah dicabut begitu kan? Nah ini kedepannya akan seperti apa harga minyak dunia Pak, prediksi dari Anda? Ya, kalau saya melihat sih memang minyak dunia itu kalau kita lihat ya pola pergerakan sejak 2012 itu ya, itu target penurunannya memang di sekitar 74 sampai 70 dolar. Saat ini sekitar 76 dolar ya. Jadi artinya akan menyentuh level tersebut. Masih ada ruang ya untuk pelemahan minyak dunia. Level 70 dolar per barrel Amerika Serikat itu level ketika kita mengalami di tahun berapa tuh Pak? Boleh tahu? Itu kembali ke tahun-tahun 2010 ya. Jadi 2010 harga minyak dunia sekitar 70. Dan saat itulah kemudian juga untuk IHSG sedang mengalami boomingnya di tahun 2010 begitu ya Pak ya? Iya, di 2010 kita masih kenaikan ya. Oke, itu tadi prediksi untuk IHSG, untuk harga minyak dunia, untuk juga kedepannya untuk inflasi dan juga rupiah. Nanti kita akan sambung lagi Pak Al-Fatih setelah jeda yang satu ini.